Shalom, selamat pagi yang menginang Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 20 Mei 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur atau Psalmen pasal 119 ayatnya yang ke-64. Saya akan bacakan untuk kita. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Gok asini rohamdo tanoon ale Jehovah, sai podahom matuau akka aturan mi. Demikian firman Tuhan. Secara umum kita manusia menginginkan kemerdekaan, kita menginginkan kebebasan, kita tidak suka diatur tentang hal yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Kita bebas melakukan apapun yang kita kehendaki. Bahkan ada orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran iseng yang sebenarnya cukup dipendam dalam hati, tapi ada saja orang yang mau melampiaskan itu. Gimana ya kira-kira kalau aku lakukan ini? Dan dia lakukan. Padahal entah dia tahu atau tidak efeknya akan menjadi positif atau negatif. Uniknya di sini, pemazmur ini menyampaikan kepada Tuhan tentang pemujiannya, penyembahannya kepada Tuhan, bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, lalu dihubungkan dengan permohonannya, permintaannya, supaya dia diajarkan tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Di dalam bahasa Batak tadi dipakai kata aturan. Ajarkanlah aku tentang aturan-aturanmu, tentang ketetapan-ketetapanmu, tentang hukum-hukummu. Begitu. Biarlah engkau yang mengatur aku, begitu kira-kira. Sementara orang-orang pada umumnya senang jika dia bebas melakukan apapun, pemazmur di sini malah menunjukkan bahwa dia senang diatur oleh Tuhan. Itu sebabnya beberapa kali saya tekankan, ada dua kata penggunaan kata Tuhan di dalam Alkitab, yang Tuhan yang huruf besar semua ini, maka dia dipakai di dalam bahasa Batak, dia pakai tadi kata Jehovah, dan di bahasa Indonesia dipakai kata Tuhan yang huruf besar semua. Itu adalah nama. Tapi Tuhan yang satu lagi adalah jabatan. Tuhan atau Tuan yang berasal dari akar kata yang sama itu memiliki arti penguasa. Maka jika kita mengimani bahwa Jehovah adalah Tuhan kita, adalah penguasa bagi kita, maka memang benar selayaknya seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, supaya kita memang benar-benar diatur oleh Dia. Karena Dialah yang berkuasa atas kita. Jika kita imani bahwa Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus adalah Tuhan kita, maka kita mengimani bahwa Dia adalah penguasa bagi kita. Maka bukan diri kita yang berkuasa atas diri kita, bukan logika kita yang berkuasa atas pikiran atas diri kita, bukan perasaan kita yang berkuasa atas diri kita, tetapi sepenuhnya Tuhanlah atau Jehovah lah yang berkuasa atas diri kita. Maka patutlah kita hidup di dalam aturan-aturannya, dalam ketetapan-ketetapannya, dalam hukum-hukumnya, dalam rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Allah itu. Dan pemazmur di sini bersukacita karena dia tahu bahwa ketika dia berjalan dalam aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Jehovah,
maka dia hidup di dalam keselamatan. Bahwa aturan-aturan dari Tuhan itu, ketetapan-ketetapan itu adalah bagian dari kasih setia Tuhan yang membawa dia ke dalam kehidupan. Itu juga yang kita imani sebagai orang-orang percaya, menginang bahwa ketika kita mengakui bahwa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang menjadi penguasa bagi kita, maka itulah juga yang menjadi sukacita kita. Ketika kita berbicara, bertindak, berpikir, semuanya adalah mengikuti aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Tuhan kita. Demikian juga ketika kita menjadi anggota jemaat gereja yang menentukan ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang berdasarkan firman Tuhan. Kita akan senang menjalankannya karena kita tahu bahwa ini yang menjaga kita supaya kita tetap di dalam track untuk menuju kepada keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami, di dalam segala kemuliaan-Mu, atas segala anugerah yang kami alami di dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini pun ya Bapa, kami tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kepada kami bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Untuk itu ajarkan kami hukum-hukum-Mu, ketetapan-ketetapan, aturan-aturan Tuhan, agar kami boleh hidup di dalamnya dan berjalan di dalamnya, karena kami tahu ya Bapa, hukum, aturan dan ketentuan-Mu, ketetapan yang telah Engkau tetapkan adalah jalan kami, jalur kami untuk tetap masuk di dalam kehidupan. Kiranya Engkau kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami mampu mengenal jalan-jalan yang telah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kami, agar jangan kiranya kuasa-kuasa si jahat dapat membawa kami ke dalam kesesatan. Namun Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, memampukan kami, agar kami tetap melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa, perjalanan kami, rencana kami, biarlah berjalan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.